Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyimak seputar berita Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-303, Minggu 1 Agustus 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Lalu, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, silakan mengirimkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Yang kedua, doa Rama akan diadakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing, dan silakan untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Selanjutnya, sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah minggu, dimulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 untuk kelas remaja, pukul 9.30 untuk kelas pratama dan indria. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Lalu laporan kegiatan. Ibadah 18 Juli dihadiri 79 orang, jam doa 21 Juli dihadiri 37 orang, dan sekolah minggu 18 Juli dihadiri 31 orang. Gereja mengucapkan selamat berulang tahun kepada anak Ezekiel Abilio Perwira pada tanggal 1 Agustus, Bapak Khairil Daniel Syahrun yang berulang tahun pada tanggal 3 Agustus, Bapak Augustinus Tiadi yang berulang tahun pada tanggal 5 Agustus, Ibu Jumira 5 Agustus, dan Ibu Herlina yang berulang tahun pada tanggal 6 Agustus. Baiklah, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma pasal 15 ayat 4. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan satu buah pujian dari nyanyian pujian nomor 19, Allah kita benteng teguh. Allah kita benteng
Panglima sekalian yang tak terkalahkan, memberi kemenangan. Walau dunia sangat jahat, janganlah ketakutan. Umat Tuhan pasti selamat, Roh Allah menguatkan. Walau kita mati, walau anak istri dan harta pun musnah, Tuhan tak berubah, kekal kerajaannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, bahkan menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Kami mau berdoa Tuhan untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami dari segala macam penyakit. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kelancaran ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan turut campur, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali menaikkan satu buah pujian dari nyanyian pujian nomor 297, Jiwa Raga Ku Baktikan. Jiwa raga ya Tuhan, padamu
Baiklah Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, kami mau mengucap syukur kepadamu. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Kami juga mau berdoa kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terlebih di Gereja Baptis Indonesia Semirna. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh pendeta kita, Pendeta Petrus Mugiharjo. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat satu buah pujian dari nyanyian pujian nomor 101 dengan judul Berikanlah Firman Hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur oleh karena kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami di saat kami diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semuanya, hamba-Mu yang ingin menyampaikan dan seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih setia-Mu, Roh Kudus-Mu akan menolong kami sekalian sehingga kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah hamba juga boleh menyampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak yang saya kasihi, ini merupakan minggu pertama di bulan yang baru, bulan Agustus, dan kita akan mengambil tema yang baru, judul yang baru, berkenaan dengan masa perjuangan, mengingat masa perjuangan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, juga hari ulang tahun gabungan Gereja Baptis Indonesia. Pada hari ini kita akan mendengar satu berita dari firman Tuhan, yaitu berita penghiburan. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-31, Bapak Ibu nanti bisa menyimak ayat-ayat tersebut. Saya akan bacakan di pasal 40 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 1 sampai 2. Hiburkanlah,
Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan, dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Bapak Ibu saya kasihi, ada seorang istri yang protes kepada suaminya setelah mereka menikah. Dan istri itu berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, mengapa kamu berbohong? Mengapa kamu tidak berkata jujur? Ternyata kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya harta. Kamu tidak punya kekayaan. Dan sekarang kamu bisa apa? Karena memang kamu tidak punya apa-apa." Lalu suaminya dengan ramah dia berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku tidak berbohong. Bahkan aku sudah menyampaikan ini pada saat kita berpacaran dulu. Hanya kamu saja yang mungkin merasakan bahwa segala sesuatunya indah pada waktu itu. Kamu saja yang tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada waktu itu. Memang kamu berkata apa?" kata istrinya. Lalu sang suami berkata, "Ingat tidak, dulu aku pernah berkata kepadamu, hanya engkau yang aku miliki di dunia ini satu-satunya. Hanya engkau yang kumiliki di dunia ini satu-satunya." Wah, kelihatan manis saudara. Kelihatan manis, tapi ternyata itu pengakuan yang jujur bahwa dia memang tidak punya apa-apa. Yang dia punya ya hanya calon istrinya pada waktu itu. Lalu ternyata kemudian mereka berdua tertawa bersama-sama. Oleh karena itu sesuatu yang lucu yang dia dengar pada hari itu. Bapak Ibu saya kasihi, semua orang pengen hiburan. Mungkin kita juga pengen hiburan. Bahkan kita mencoba untuk mencari-cari hiburan. Kita mencoba untuk mencari tulisan-tulisan, cerita-cerita, atau bahkan tayangan-tayangan di TV yang bisa menghibur kita. Setiap orang butuh hiburan, ada yang mendapatkan dengan benar, dan ada yang mencari hiburan dengan cara yang salah. Cara yang salah pasti saja mereka mendapatkan hiburan dari tempat-tempat yang ya mungkin tempat-tempat yang tidak baik. Mereka mendapatkan suatu tempat yang bisa untuk mabuk-mabukan. Mereka bisa mendapatkan suatu tempat yang bisa untuk melakukan segala sesuatunya tanpa ada hambatan, tanpa ada larangan. Dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Dan itu merupakan penghiburan buat dia. Ada yang lari kepada narkoba, ada yang lari kepada mabuk-mabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Yang jelas adalah setiap orang butuh hiburan. Nah, apakah Anda dan saya hari ini ada orang yang sedang membutuhkan penghiburan? Apakah ada di antara saudara sekalian yang sedang dalam kondisi terbeban, ada masalah, ada pergumulan, ada kesedihan, ada kepenatan hidup, yang tentu saja kita butuh sebuah penghiburan supaya kita bisa paling tidak melupakan dari semua pergumulan dan permasalahan yang sedang terjadi. Bapak Ibu saya kasihi, Yesaya akan memberitahukan kepada kita sekalian bahwa Allah adalah sumber penghiburan sejati. Allah adalah sumber penghiburan sejati. Mari yang pertama kita lihat. Di dalam kitab Yesaya pasal 1 sampai ayat yang pasal ke-39. Pasal 1 sampai pasal 39. Di sana dijelaskan bahwa Yehuda sebagai kerajaan selatan sedang diancam oleh negeri yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu dahsyat angkatan perangnya, yaitu negara Asyur yang luar biasa. Punya kekuatan perang, punya senjata-senjata perang, punya rasa kejam yang begitu luar biasa. Dan Yehuda sebagai kerajaan selatan begitu terancam oleh negara Asyur tersebut. Mengapa demikian? Sesungguhnya ancaman terbesarnya bukan dari negara Asyur, tetapi ancaman terbesarnya adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka.
hukuman Tuhan atas kesalahan mereka. Kemudian Tuhan memakai Asyur untuk menyatakan penghukuman Tuhan atas mereka. Hal ini merupakan akibat dari dosa Yehuda yang karena mereka tidak taat dan kurang percaya kepada Allah, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan ketidaksetiaan mereka. Berulang kali saya katakan, Alkitab Perjanjian Lama selalu menegaskan bahwa ketidaksetiaan selalu mendatangkan akibat-akibat fatal. Kelihatannya saja hanya tidak setia, tapi ternyata dari ketidaksetiaan itu mendatangkan kebinasaan, mendatangkan penghukuman Tuhan yang begitu besar. Oleh karena ketidaksetiaan merupakan kesalahan yang begitu serius di mata Tuhan. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan Yehuda, di dalam kehidupan kerajaan selatan, di mana orang-orang yang ada pada waktu itu tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan bahkan mereka buktikan dari ketidaksetiaannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan, perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan, dan bahkan perkataan-perkataan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian tampillah Yesaya mengingatkan umat bahwa mereka akan celaka, mereka akan binasa jika tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan mengikuti semua kehendaknya dengan setia. Sekali lagi, mengikuti kehendaknya, mengikuti perkataan Tuhan, mengikuti firman Tuhan dengan setia. Bukan dengan kalau mau, bukan dengan kalau sempat, bukan dengan kalau lega. Tetapi ketika kondisi-kondisi itu tidak terpenuhi, maka tidak lagi taat kepada Tuhan dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Yang dimaui Tuhan adalah Yesaya menyerukan kepada bangsa Yehuda supaya mereka kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan kemudian mendengarkan suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Bapak Ibu saya kasihi, ada seorang yang berada di jalan raya dan sedang mengemudikan mobilnya dengan pelan. Lalu dari arah yang berlawanan ada sebuah mobil yang melaju kencang sekali. Ketika hampir dekat dengan mobil dia, lalu dia membuka kaca jendelanya dan berkata, "Kambing!" Kalau bahasa Jawanya kasar ya, wedus gitu. Kambing gitu. Orang yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi itu mendengarnya. Lalu dia membuka kacanya, lalu dia juga berkata, "Lu yang kambing." Tiba-tiba beberapa saat kemudian gubras. Mobil yang kencang itu nabrak kawanan kambing yang sedang berjalan atau sedang melintas di jalan itu, yang sedang menyeberang di jalan itu. Apa yang kita dapatkan dari cerita itu? Sesungguhnya dia sedang memperingatkan dengan karena mobil dia terlalu cepat, maka dia hanya berkata kambing. Yang maksudnya adalah awas di depan ada kambing. Tetapi yang dia tangkap adalah orang ini mengatai dia kambing, maka dia berkata lu yang kambing. Ternyata dia sedang memberikan peringatan bahwa di depan sana ada kawanan kambing yang sedang melintas di jalan. Kamu harus hati-hati, kurangi kecepatanmu supaya tidak terjadi kecelakaan. Tetapi karena dia tidak menghiraukan, bahkan dia merasa bahwa dia dikatai sebagai kambing, maka dia tidak menghentikan atau mengurangi kecepatannya, lalu kemudian terjadilah kecelakaan hebat di depan sana. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yehuda. Ketika Yesaya memberikan peringatan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat, mereka harus kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, mereka akan binasa, mereka akan mendapatkan celaka. Tetapi mereka yang diperingatkan tidak mau menghiraukan kata-kata Yesaya.
Bahkan kata-kata Yesaya ditangkap sebagai sebuah kata-kata yang hanya nakut-nakuti saja. Kata-kata Yesaya, peringatan dari Yesaya dianggap sebagai sebuah ancaman. Sehingga tidak dihiraukan. Maka terjadilah malapetaka hebat atas orang-orang Yehuda, atas seluruh kerajaan selatan. Bangsa ini menolak peringatan nabinya. Bangsa ini menolak peringatan hambanya. Mereka hidup dalam kesengsaraan, kebinasaan, dan tiada pengharapan. Peringatan dari nabi dianggap sebagai sebuah kata-kata yang mengancam. Bapak bisa kasih, apakah kita, apakah saudara sedang dalam tekanan, sedang dalam ancaman, sedang dalam derita? Jika itu karena ketidaksetiaan kepada Tuhan, jika ancaman, derita, kesengsaraan, pergumulan itu datang kepada saudara oleh karena ketidaksetiaan saudara, maka kembalilah kepada Tuhan dan dengarkanlah Dia. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah panggilan Tuhan, supaya kembali datang dan bertobat, lalu kemudian memperbarui hidupnya, dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jika ada yang memperingatkan, jika ada hamba Tuhan yang memperingatkan, jika ada orang lain yang memperingatkan, terimalah itu. Bukan sebagai ancaman, bukan sebagai doa yang nanti akan terjadi keburukan dalam kehidupan, tetapi itu sebuah peringatan karena kasih yang diberikan Tuhan dan hambanya, supaya umat Tuhan tidak mengalami kesengsaraan. Jangan keraskan hatimu seperti Yehuda, sehingga harus menanggung akibatnya, celaka dan binasa. Sekali lagi, apakah ada derita, ada kesengsaraan, ada pergumulan hebat dalam kehidupan saudara? Kalau itu terjadi oleh karena ketidaksetiaan saudara, ini waktunya kembali kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan dengan setia. Bagian yang kedua, berita penghiburan dari Tuhan. Karena ketidaksetiaannya dan karena kurang imannya orang-orang Yehuda, maka Yehuda, seluruh kerajaan selatan hidup dalam pembuangan. Segala derita ada, air mata terus mengalir di sana. Sengsaranya, kalau saya katakan hari ini, melebihi kesengsaraan dijajah Jepang pada waktu itu. Katanya, karena saya hanya mendengarkan cerita dari mbah saya, bahwa pada zaman penjajahan Jepang, hidupnya orang-orang yang dijajah pada waktu itu oleh Jepang begitu sengsara. Untuk makan saja susah, apalagi berpakaian. Bahkan dulu ada kisah di mana banyak orang memakai celana pakai karung goni yang begitu tebal, begitu gatal, dan lain sebagainya, dan begitu tidak nyaman. Semua dibatasi, pengobatan dibatasi, makanan dibatasi, keluar rumah dibatasi, bekerja didorong-dorong tetapi tanpa dibayar, dan seterusnya, sehingga derita demi derita ada. Bahkan kematian terjadi di mana-mana. Oleh karena apa? Oleh karena penduduk pada waktu itu merasakan sengsaranya hidup dalam penjajahan. Dan sama katakan, kesengsaraan yang mereka alami tidak sebanding dengan kesengsaraan dari orang-orang Yehuda yang dijajah, yang dikuasai, yang hidup dalam pembuangan oleh Asyur. Lebih sengsara, lebih daripada binasa. Bapak saya kasihi, mereka hidup dalam kehancuran dan tanpa harapan. Lalu kemudian Yesaya tampil kembali untuk memberitakan bahwa tak lama lagi ada Allah yang maha kuasa, Allah yang rahmani dan rahimi,
akan memberikan kebebasan dan akan membawa mereka pulang dari pembuangan untuk menuju ke Yerusalem, kota roti, kota yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Mereka akan memulai hidup baru dan Tuhan akan memberkati mereka melalui Israel yang dulu pernah dibencinya, yang dulu pernah diolok-oloknya, dan nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk memberi pertolongan kepada Yehuda, sehingga Yehuda bisa bangkit kembali untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Bapak saya kasihi, walaupun dalam sejarah sebelumnya tidak pernah ada satu bangsa dalam pembuangan yang bisa pulang ke tanah leluhurnya. Tidak ada sejarahnya orang yang hidup dalam pembuangan lalu bisa kembali ke daerahnya, bisa pulang kampung, bisa mudik. Tidak ada dalil yang menyebabkan bangsa Yahudi bisa pulang ke Yerusalem. Tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan sesungguhnya di mana orang-orang Yahudi bisa pulang kembali ke Yerusalem. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa punya Allah yang begitu luar biasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang dipikir oleh orang, yang dipikir oleh bangsa, yang dipikir oleh pemerintah pada waktu itu, tidak mungkin mereka kembali. Toh ternyata Tuhan mampu mengembalikan mereka ke tanah Yerusalem. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, lihatlah di pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suatu kali ada seorang jemaat yang datang kepada saya untuk meminta didoakan. Dia berkata, Pak Pendeta tolong saya doakan, oleh karena saya begitu sulit untuk menerima pelajaran di sekolah. Setiap guru menyampaikan materinya, saya sulit untuk menangkapnya, sehingga nilai-nilai saya selalu jelek. Lalu kemudian saya tumpangi tangan, kemudian saya doakan supaya dia menjadi pinter, supaya dia menjadi cerdas. Setelah saya doakan, kemudian saya berikan nasihat kepada dia, mulai sekarang kamu harus rajin belajar, harus bersungguh-sungguh belajar, supaya doa saya ini bisa terjadi seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Engkau kehendaki. Dan mulai dari situ dia mulai sadar diri dan dia berjuang keras, dia belajar dan akhirnya dia mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Lalu kemudian dia datang lagi kepada saya dan berkata, Pak Pendeta tolong doakan saya lagi. Dan saya berkata, kenapa? Apa nilaimu kurang tinggi? Apa prestasimu kurang tinggi? Apa kamu belum mendapatkan sebuah kejuaraan dari rankingmu? Tidak. Prestasi saya bagus, nilai saya bagus, ranking saya juga bagus. Tetapi saya punya masalah lagi, tolong doakan Pak Pendeta, oleh karena hidung saya ini pesek. Wah, bagaimana saya harus mendoakan kamu? Kalau emang dari sononya pesek, tapi ya sudahlah, saya pendetamu dan saya akan doakan. Doakan supaya hidungmu akan menjadi mancung. Cuman repot saya, nasihatnya seperti apa? Kalau dia tadi bodoh, saya nasihati supaya dia belajar. Kalau dia pesek, apa nasihat saya? Dan saya berkata, setiap pagi kamu setelah bangun tidur, kemudian tarik-tariklah hidungmu setiap pagi, supaya hidungmu menjadi semakin panjang dan kamu bisa mancung seperti yang kamu kehendaki. Dan setiap pagi ternyata betul dia setelah berdoa kepada Tuhan, kemudian dia narik-narik hidungnya supaya mancung. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi ternyata hidungnya tidak mancung. Yang terjadi adalah hidungnya bisulen. Ada bisul besar oleh karena setiap hari ditarik-tarik. Dan dia datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta ternyata tidak menjadi mancung hidung saya, tapi malah bisulen. Dan saya berkata, cobalah, pasti Tuhan bisa berbuat sesuatu dari bisulmu. Ingat loh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah bisulnya enggak kempes. Bahkan menjadi daging yang membuat hidungnya itu lebih mancung daripada yang sudah. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Dia akhirnya sekarang mendapatkan hidung yang lebih mancung karena bisulnya enggak kempes. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangsa Yahudi, bangsa Yehuda
Kerajaan selatan akhirnya bisa pulang dan kembali ke Yerusalem karena kuasanya Tuhan. Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu, aku akan membawa engkau menuju kepada kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa tidak dapat menolong kita. Dalam situasi apapun, sesulit apapun, Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita mampu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dengan demikian kita tidak perlu takut kepada musuh yang sedang marah, pada kelemahan diri kita sendiri, maupun keadaan yang begitu menyulitkan, karena ada Allah yang menyertai kita dan menuntun tangan kita. Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tidak perlu takut karena Allah menyertai kita. Wah, itu berita penghiburan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir karena Allah menyertai kita. Ketika Allah menyertai kita, apa yang terjadi? Apa yang Dia lakukan ketika menyertai kita? Allah menyertai kita untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi segala situasi. Luar biasa ya. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan menyertai kita semuanya. Agar kita mampu menghadapi situasi sesulit apapun dalam kehidupan kita. Baik di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dalam semua kebutuhan kita. Yakinlah bahwa Tuhan yang menyertai kita akan memberikan kemampuan kepada kita untuk sanggup menghadapi situasi yang sesulit apapun. Tuhan yang menyertai kita, menyertai untuk menolong kita melewati masa-masa sulit, masa-masa krisis sebagai sumber kesejahteraan bagi kita semuanya. Penyertaan Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Yang pahit bisa menjadi manis. Yang sulit bisa menjadi mudah. Yang mustahil bisa menjadi sebuah kenyataan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita, menolong kita melewati masa-masa krisis. Saya begitu merasakan bagaimana Tuhan menyertai saya pada masa-masa krisis ketika saya harus bergaul dengan COVID. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan menyertai kita untuk menopang kita dan untuk membela kita semuanya. Membela saya dan membela saudara sekalian. Dan sebab itu, jikalau kita sedang mengalami kesulitan besar dalam kehidupan ini, dan kita tahu bahwa Kristus adalah juru selamat kita, maka berdoalah kepada Dia. Mintalah kepada Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pembebasan kepada kita sekalian dari masa-masa sulit. Atau bahkan menyertai kita dan menolong kita di tengah-tengah menghadapi kesulitan. Kita tidak seorang diri, karena kita punya Tuhan yang rahmani dan rahimi. Dia akan memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan itu kepada kita, dan memberikan pertolongan itu kepada kita sekalian. Ingat, harus setia kepada Tuhan. Itu kuncinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh hidup sebagai seorang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, apapun kondisi dan keadaan yang sedang menimpa kami sekalian. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama mengangkat satu buah pujian dari nyanyian pujian nomor 271, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang
Bapak Ibu yang saya kasihi, di ujung dari ibadah kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dan juga bersiap diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, sungguh kami merasakan campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kalau kami bisa mengakhiri ibadah kami pada hari ini, sesungguhnya bukan karena kekuatan kami semata, tetapi oleh karena kasih setiamu yang melingkupi kami sekalian, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini, hamba ingin menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami memohonkan berkat atas-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semuanya mendapatkan berkat atas kesetiaan mereka di dalam berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada mereka yang bersedih hati, Tuhan hiburkanlah. Jika mereka ada dalam pergumulan dan persoalan, mari Tuhan buka jalan. Jika mereka dalam suatu kerinduan, marilah Tuhan nyatakanlah itu kepada jemaat-Mu yang sudah setia untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa ibadah kami hari ini, pelayanan kami pada hari ini tidak akan berlalu sia-sia, tetapi mendatangkan berkat atas kami sekalian. Bapa di surga, hamba ingin menyerahkan Smyrna ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan di masa pandemi ini, berkatilah ya Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami persiapkan, segala sesuatu yang kami dapatkan dan kami hasilkan di dalam pelayanan kami akan sungguh-sungguh berdampak baik atas kemajuan keimanan kami kepada Tuhan, atas kedewasaan kami semuanya, sehingga seluruh keluarga besar Smyrna adalah didapati sebagai seorang yang takut akan Tuhan, oleh karena dengar-dengaran akan firman-Mu, tunduk kepadamu dan taat kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kiranya keluarga besar Smyrna dimanapun berada, lindungilah mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan yang ekstra di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir sampai hari ini. Lindungilah supaya tidak ada jemaat Smyrna yang terpapar COVID-19 dan variannya. Seluruh keluarga besar Smyrna dalam keadaan sehat, kuat, sejahtera, dan tidak kurang suatu apapun. Berkatilah ya Tuhan para kepala keluarga, sehingga mereka menjadi kepala keluarga yang baik, yang membawa seluruh anggota keluarganya untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan juga taat setia kepadamu. Berkatilah para ibu yang bekerja ataupun yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Berkatilah dengan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan, sehingga mereka boleh melakukan semua aktivitas pekerjaan dan kegiatannya dengan baik. Bagi anak-anak kami yang belajar, baik di dalam kota maupun di luar kota, berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi siswa-siswi, boleh menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, yang membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan Tuhan, dan membanggakan kami semuanya. Berkatilah keluarga besar Smyrna dengan semua kebutuhan-kebutuhan setiap harinya, makanan dan minuman, kebutuhan-kebutuhan di hari ini dan hari yang akan datang, kebutuhan-kebutuhan masa depan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga besar Smyrna dengan kesehatian, kesatuan, rasa kekeluargaan yang tinggi, di tengah-tengah berbagai macam perbedaan yang ada pada diri kami masing-masing. Tapi biarlah perbedaan yang ada akan membuat kami semakin kaya di dalam pengalaman, kaya di dalam pengetahuan, dan kaya di dalam hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, sepenuhnya keluarga besar Smyrna kami serahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah berlangsungnya doa syafaat kami hari ini, kami juga mengingat akan bangsa dan negara kami yang sedang berjuang keras untuk mengakhiri, memerangi masa pandemi yang sampai hari ini masih saja terus berlanjut. Bahkan dengan munculnya virus COVID-19 varian yang baru,
mempercepat orang-orang yang terpapar COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kekuatan dari Tuhan, kami memohon pertolongan dari Tuhan, supaya segala daya dan upaya kami untuk menghentikan COVID-19, menghentikan pandemi di negeri ini, boleh mendapatkan hasil yang memuaskan, bukan oleh karena kekuatan kami semata, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan kepada bangsa kami. Ketika kami menjalankan protokol kesehatan, boleh kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kami melaksanakan vaksin dengan kerelaan hati, kami boleh divaksin untuk menjaga kekebalan tubuh kami, dan bahkan upaya-upaya kami yang lain, PPKM yang diberlakukan, kiranya kesemuanya ini akan mempercepat proses berhentinya penyebaran COVID-19 yang ada di negeri kami. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat dan bahkan punya inovasi-inovasi, penemuan-penemuan yang baru untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19. Dan bahkan di tengah-tengah perjuangannya untuk menghentikan pandemi COVID-19, masih juga harus berusaha keras untuk menegakkan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu berkatilah pemerintah kami, berkatilah pihak-pihak terkait, berkatilah seluruh masyarakat Indonesia, supaya boleh berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk menegakkan kembali bangsa kami, dan bangsa kami boleh bangun, bangsa kami boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan kami kembali kepada situasi normal kami. Terima kasih Bapak untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang sampai hari ini terus berjuang keras juga untuk menyelenggarakan musyawarah besar dalam beberapa minggu ke depan. Berkatilah ya Tuhan, kiranya hasil-hasil dari Pramubes yang dikerjakan oleh BPD-BPD di seluruh Nusantara ini boleh menghasilkan sesuatu yang baik, dan nantinya boleh diputuskan, boleh disepakati oleh Mubes yang akan datang untuk membangun gabungan Gereja Baptis Indonesia di tahun-tahun ke depan. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di BPN, di yayasan, dan juga di Bamusnas. Mereka boleh bersinergi untuk berjuang bersama-sama untuk mengakhiri masa periode ini, dan bahkan nanti untuk pengurus terpilih boleh melanjutkan pelayanan kami di keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin Tuhan mendengarkan syafaat kami. Bapak Ibu yang saya kasihi, marilah kita bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, kecukupan, dan bahkan keberhasilan serta kesuksesan di dalam semua usaha, pekerjaan, dan studi saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi.